Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menurut Anda siapakah yang paling menderita bersama Yesus di jalan salib? Tentu kita memiliki jawaban yang berbeda-beda, tetapi saya kira kita sepakat bahwa semua orang yang mengasihi Dia dan menyaksikan peristiwa pedih itu turut menderita. Bagi saya, yang paling menderita adalah Maria ibunya, yang berdiri di kaki salib bersama dengan murid yang dikasihinya. Semua orang mulai mengenal dan mengasihi Yesus ketika ia tampil dan berkarya di depan umum, ketika ia menyerukan pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat, ketika ia mengajarkan pentingnya mengasihi musuh, ketika ia menyatakan bahwa oleh salib ia akan menarik semua bangsa datang kepadanya. Mereka telah mengalami kehadiran Tuhan yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Namun bundanya, Maria, mengalami Yesus dengan cara yang paling unik dan paling intim. Ialah satu-satunya orang yang menyertai Yesus sejak detik pertama inkarnasi, ketika Maria menyetujui pilihan Tuhan atas dirinya untuk menjadi ibu Sang Mesias. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demikian tanggapan Maria terhadap kabar yang disampaikan kepadanya oleh malaikat Gabriel. Yusuf yang menyertainya dalam awal perjalanan panggilan ini sudah wafat, maka ia satu-satunya saksi dari semua ini. Dan di saat ini, ia menerima kembali jasad putranya yang lahir dari rahimnya dan menghantarnya ke rahim Ibu Pertiwi. Bisa dibayangkan perihnya hati sang bunda? Kedukaan ini ibarat penderitaan putri-putri Sion di hari keruntuhan Yerusalem. Kitab Ratapan bab 2 ayat 10 dan 18 memberi gambaran kedukaan itu. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepala ke tanah. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkan air mata bagaikan sungai siang dan malam, dan janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Kedukaan Maria, kedukaan orang yang mengasihi Yesus, kedukaan Yusuf dari Arimatia, kedukaan kita semua terkumpul di gerbang makam. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Merenunglah kita di ujung pesiarahan jalan salib pada episode ke-155 ini dengan dihantar oleh bacaan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 38 sampai 42. Yusuf dari Arimatia, seorang murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudara, masing-masing orang mempunyai kedukaan sendiri. Para murid kehilangan sang guru yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Sang bunda kehilangan anak yang lahir dari rahimnya, yang menetek dari buah dadanya, yang diasuh dan dibesarkan,
yang dibela dan dididik, yang dikagumi dan dikasihi lebih daripada semua yang lain. Bagi Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, inilah akhir dari sikap mendua, sikap sembunyi-sembunyi dan ragu-ragu. Dari sisi manusiawi, simpati dan pelayanan mulia yang mereka berikan itu terlambat karena tidak mengubah keadaan. Namun dari sisi keimanan, tunas iman yang baru bersemi yang menghantar mereka ke fajar baru sejarah keselamatan mulai memberikan makna. Semua rasa duka, penyesalan dan tak berdaya melebur dalam satu pelayanan terakhir buat sang guru yang terkasih. Jenazah itu dihantar ke dalam rahim ibu pertiwi. Biji gandum itu harus jatuh dan mati untuk memberi hasil berlimpah di kemudian hari. Saudara, bersama jasad Yesus dikuburkan sebagian dari gerak hati masing-masing orang yang menyertainya. Terkuburlah sukacita, terkuburlah harapan-harapan. Namun sejalan dengan itu terkuburlah juga kesombongan, status dan peranan sosial, agenda-agenda pribadi, dan semua kelemahan manusiawi lainnya. Di depan Yesus semua bangsa berhimpun, terlucuti dari batasan-batasan dan kelas-kelas sosial. Sekarang semua menjadi saudara-saudara seiman yang berharap akan penyelenggaraan Tuhan di hari depan. Di kuburan Yesus, semua batasan dan kelas itu dihapus, menggenapi nasihat Yesus sebelum wafatnya, sebagaimana tertera dalam Injil Matius bab 23 ayat 8-12. Janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pesiarahan kita dalam refleksi jalan salib ini menuntut tanggapan konkret. Kini saatnya dengan jujur membuat pengakuan kepada Tuhan. Masing-masing kita memiliki dosa-dosa yang menambah beban salib kepada Kristus dalam diri sesama kita saat ini. Kita menambah beban salib Kristus ketika kita menuduh dan memfitnah sesama tanpa bukti, ketika kita melempar tanggung jawab kita kepada orang, ketika kita bergembira melihat kejatuhan orang, ketika kita enggan memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan, walaupun itu kecil dan mampu kita lakukan, ketika kita tidak berkenan menghibur sesama yang berduka, ketika kita melecehkan martabat sesama, ketika kita dengan sengaja menyakiti sesama lewat kata dan perbuatan kita, ketika tanpa perasaan kita hanya menyaksikan sesama yang berjuang sendiri dengan putus asa, tanpa mau mengulurkan tangan memberi pertolongan. Ketika kita hanya mengumpat dan menghina orang yang sedang tertimpa kemalangan. Lihatlah diri dan berlaku jujur. Apa yang sudah saya lakukan? Apapun dosa itu, marilah datang kepada Yesus. Bersikaplah rendah hati, tundukkan kepala dan mohon ampun. Biarkanlah kesombongan kita terkubur bersama Yesus. Pasti sakit dan menuntut pengorbanan. Namun yakinlah, ketika kebangkitan tiba, kita pun turut bangkit bersama Dia untuk menyongsong fajar baru hidup iman. Sejenak terkubur bersama Tuhan dalam kepedihan, penyesalan dan tobat, dan kerahiman Tuhan akan melahirkan kita sebagai manusia baru yang lebih rendah hati, yang lebih mengasihi sesama, yang lebih menghargai segenap ciptaan untuk turut serta membangun kerajaan Allah.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke alam maut untuk kembali naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan, kelak boleh bangkit pula bersama Engkau untuk kehidupan abadi. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.